Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, nama saya Aditya Chandra Pramudia. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang hosting server dan VPN. Yang pertama, hosting server. Apa itu hosting server? Hosting adalah layanan yang menyediakan ruang pada server untuk menyimpan data dan file situs web. Penggunanya umum bagi pemilik situs web, perilaku bisnis online, dan pengembangan aplikasi web. Sebab kemampuannya mengelola dan memastikan data situs web tetap aman serta mudah diakses. Hosting bisa diibaratkan sebagai lahan tempat kamu membangun rumah. Lahan ini memberikan ruang untuk menyimpan berbagai elemen rumah kamu seperti furnitur, peralatan, dan lainnya. Nah, ini sama halnya dengan hosting yang menyediakan tempat untuk file dan data situs web kamu. Bagaimana cara kerja hosting? Hosting bekerja dengan cara menyimpan data dan file situs web pada server yang terhubung ke internet. Saat seseorang ingin mengakses web kamu, server hosting akan memproses permintaan tersebut dan menampilkan halaman yang diminta di browser pengunjung. Proses kerja hosting melibatkan beberapa komponen seperti server fisik, perangkat lunak server, dan koneksi internet yang stabil. Server fisik menyimpan data dan file. Perangkat lunak server berfungsi mengelola file dan interpretasi permintaan, serta koneksi internet memungkinkan aksesibilitas dari berbagai lokasi. Kesimpulannya, hosting menyediakan dan mengelola ruang digital hingga situs web dapat diakses dan dioperasikan dengan baik oleh pengguna di seluruh dunia. Yang selanjutnya, fungsi hosting. Yang pertama yaitu menyimpan data website, dua, mengoptimalkan kinerja website, yang ketiga melindungi website dari serangan peretas, empat, meningkatkan SEO website, yang kelima membuat email lebih profesional. Pertama, 1. Menyimpan data website. Salah satu fungsi hosting adalah sebagai wadah penyimpan data dan file situs web. Database, gambar, video, dan berkas penting lainnya disimpan aman di server hosting. Server hosting menyediakan ruang penyimpanan yang bermadai dan dapat diakses setiap saat. 2. Mengoptimalkan kinerja website. Hosting membantu mengoptimalkan kinerja website dengan menyediakan server yang cepat dan stabil. Server yang baik dapat mengurangi waktu muat halaman dan meningkatkan pengalaman pengunjung. Kinerja yang optimal penting untuk mempertahankan pengunjung dan memperbaiki perangkat situs di mesin pencari. Yang ketiga, melindungi website dari serangan peretas. Hosting menyediakan lapisan keamanan untuk melindungi situs web dari serangan peretas atau teknologi firewall. Enkripsi data dan pemantauan keamanan bekerja sama melindungi data dan mencegah akses tidak sah. Pelindungan ini memastikan situs web tetap aman dan dapat dikendalikan. 4. Meningkatkan SEO website. Hosting memiliki peran dalam meningkatkan SEO website dengan menyediakan server yang cepat. Kecepatan dan stabilitas server adalah faktor penting yang diperhatikan mesin pencarian. Hosting berkualitas baik membantu meningkatkan perangkat situs web kamu di hasil pencarian. Yang terakhir, yang kelima, membuat email lebih profesional. Hosting memungkinkan kamu untuk memiliki alamat email yang sesuai dengan nama domain kamu. Alamat email yang profesional meningkatkan kredibilitas dan profesionalitas bisnis kamu. Hosting menyediakan fasilitas pembuatan dan pengolahan alamat email yang mudah digunakan. Jadi kesimpulannya, hosting server adalah elemen krusial dalam manajemen dan operasional situs web yang menjamin data tersimpan aman dan situs dapat diakses dengan mudah. Beberapa kelebihan hosting meliputi penyimpanan data yang aman, akses yang cepat, serta keamanan terjamin. Sedangkan kekurangannya mencakup biaya berkala dan ketergantungan pada penyedia hosting. Dan selanjutnya, VPN. Apa itu VPN?
VPN atau Virtual Private Network adalah layanan yang melindungi koneksi internet dan privasi secara online. VPN menciptakan terowong terenkripsi untuk data pengguna, melindungi identitas online, dan menyembunyikan alamat IP sehingga pengguna dapat menggunakan hotspot Wi-Fi publik dengan aman. Dengan VPN, semua data yang dikirimkan dan terima akan dienkripsi sehingga sulit bagi pihak ketiga untuk memantau atau mencuri informasi pribadi pengguna. VPN juga membantu mengakses konten yang dibatasi secara geografis dengan mengalihkan lokasi IP pengguna ke lokasi lain. Yang selanjutnya, bagaimana cara kerja VPN? Cara kerja VPN adalah menyembunyikan alamat Internet Protokol atau IP address dengan mengubah jalur koneksi untuk melewati sebuah server memiliki sebuah penyimpanan VPN yang berada di lokasi berbeda atau palsu. Artinya, saat kamu menggunakan internet dengan VPN, lokasi server VPN tersebut akan terdeteksi sebagai asal koneksi kamu. Dengan demikian, penyedia layanan internet kamu atau ISP, pemerintah, dan pihak-pihak ketiga lainnya tidak dapat melihat website mana saja yang kamu kunjungi atau data apa saja yang kamu kirim dan terima. Selanjutnya, fungsi VPN. Yang pertama, mengamankan identitas pribadi. Manfaat VPN pertama yaitu menyembunyikan semua kegiatan kamu selama berada di jaringan internet. Enkripsi data yang dilakukan oleh VPN menghalangi pihak-pihak ketiga dari membaca informasi tentang siapa kamu, dari mana kamu mengakses internet, apa saja yang kamu baca, dan sebagainya. 2. Membuka situs yang diblokir. Salah satu kegunaan dari jaringan VPN adalah memblokir konten yang dikunci oleh penyedia internet atau pemerintah setempat. Beberapa situs seperti Reddit, Vimeo, IGN, dan situs lain yang ditutupi aksesnya dapat kamu buka dengan menggunakan VPN. Selanjutnya, yang ketiga, mengamankan data di jaringan publik. Saat kamu menggunakan MiFi gratis sekolah, kampus, atau jaringan publik lainnya, maka data pribadi kamu secara tidak langsung terhubung dengan orang-orang lain yang menggunakan jaringan tersebut. VPN dapat membantu pengamanan perangkat dan data kamu dari ancaman pencurian data saat berada di jaringan publik. Keempat, mengenkripsi data. Saat kamu menggunakan VPN, seluruh data pribadi kamu akan dienkripsi. Enkripsi adalah proses penyamaran atau penyamparan data menjadi angka dan huruf acak sehingga tidak dapat dibaca secara langsung. Untuk membaca data tersebut diperlukan kunci enkripsi sehingga hanya pihak-pihak tertentu yang dapat membaca data kamu. Selanjutnya, jenis-jenis VPN. Yang pertama, SLVPN. SLVPN adalah jenis VPN yang sering digunakan bagi perusahaan yang memfasilitasi karyawannya dalam mengakses data komputer perusahaan menggunakan perangkat pribadi. Dengan SLVPN, karyawan dapat mengakses data di komputer perusahaan menggunakan perangkat mereka sendiri seperti laptop, tablet, ataupun handphone. Yang kedua, site-to-site VPN. Penggunaan site-to-site VPN digunakan apabila memiliki berbagai lokasi di perusahaan, yang dimana masing-masing memiliki local area network atau LAN sendiri dan terhubung dengan WAN atau Wide Area Network. Penerapan site-to-site VPN lebih kompleks dan tidak fleksibel seperti SSL VPN. Yang ketiga, client to server VPN. VPN lainnya adalah client to server VPN. Jenis ini memungkinkan penggunanya bisa terhubung dengan klien dari manapun termasuk rumah. Client to server VPN membuat seolah PC dari rumah terhubung ke perusahaan menggunakan kabel ekstensi. Proses ini melibatkan user terkoneksi langsung dengan penyedia VPN sehingga VPN dapat otomatis mengenkripsi data sebelumnya nanti digunakan oleh user. Kelebihan dan kekurangan VPN. Kelebihan VPN: 1. Informasi pribadi terjaga, keamanan koneksi yang lebih baik, dapat mengakses website yang diblokir. Kekurangan VPN: kecepatan internet berkurang, sambungan internet tidak stabil, dan adanya
batas penggunaan VPN. Kesimpulan dari VPN. Jadi VPN dapat membantu Anda untuk mengamankan koneksi yang dapat Anda lakukan. Begitu pula dengan identitas dan data pribadi. Meskipun ada kekurangan, tetapi itu juga menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan di dalam sebuah aplikasi. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.